Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Alexan dengan NIM 4212301058. Sebelum perkenalkan, nama saya Husain Alhamid dengan NIM 421213011035. Oke, pada kali ini kami akan mensimulasikan dan mendemokan tugas dari pick and place pemilihan barang. Nanti juga kami akan menjelaskan tentang bill of material, terus desain mekanikal, elektrikal, dan di software Factory IO, dan juga kami akan menjelaskan tentang flowchart juga. Baik, yang pertama ini adalah elektrikal. Nah, ini adalah rangkaian dayanya. Jadi di sini kami menggunakan tiga motor dengan 3 fasa untuk masing-masing konveyor. Baik, di sini adalah rangkaian kontrolnya. Di sini bisa dilihat juga bersamaan dengan MXOPC-nya. Nah, jadi di sini untuk ke PLC-nya yaitu menggunakan 220 dan juga ada 24-nya juga. Dan yang pertama itu emergensi itu ke 2 sesuai dengan yang di sini ke X2. Lalu ada yang pertama X0 yaitu PB stop, di sini PB stop juga. Dan juga PB start, lalu ada PB stop. Terus di sini ada yang tiga ini ke sensor in. Kita bisa lihat juga di sini ada sensor in. Terus ada 4 ini yaitu sensor BIM 8, terus ada BIM 7 dan juga sensor box M dan juga sensor box L. Dan di sini bisa kita lihat juga ada sensor box L untuk X7, sensor box M di X6, dan juga di sini adalah outputannya yaitu ada konveyor, terus ada box M, konveyor, box L, terus juga stop beam, terus di sini ada X axis move, terus ada Z axis, terus ada grab, terus ada rotate CW dan rotate CCW dan gripper, terus ada indikator on dan indikator off. Nah, di sini juga sudah disesuaikan di MXOPC beserta di programnya. Oke, lalu di sini adalah panel dalamnya. Karena kami menggunakan 3 konveyor, kami menggunakan satu kontaktor untuk satu konveyor untuk satu motor. Di sini ada satu buah MCB 3 fasa, terus MCB 1 fasa berjumlah 1, terus ada satu power supply, dan juga ada PLC FX5U. Oke, baik. Di sini adalah tampak panel luarnya yang akan kami implementasikan di Factory IO. Lalu selanjutnya Saya akan menjelaskan pertama pada bagian flowchart, di mana di sini pada saat PB start ditekan, maka sistem itu akan on dan auto aktif. Ketika dia aktif, maka dia akan turun ke bawah. Nah, di sini ketika PB stop atau emergency ditekan, itu dia akan apa saja. Ketika ditekan semua sistem itu akan berhenti, mulai dari konveyor, pick and place, gripper, indikator, dan semua itu mati. Dan jika tidak, maka di sini sensor atau sistem yang lain itu dapat bekerja dengan sangat baik, bisa dengan bekerja. Ketika sensor diffuse itu mendeteksi ada box atau tidak, ketika iya, maka konveyor utama itu akan jalan, box akan jalan menuju sensor emitter lag array. Nah, saat memasuki sensor lag emitter, maka sistem akan melakukan pembacaan. Itu box ini terdapat box M atau box L. Ketika box M, maka dia akan melakukan pergerakan atau perpindahan pick and place itu langsung sesuai dengan tempat konveyor yang sudah terdeteksi. Nah, setelah box ini pindah pada bagian konveyor box M, maka ketika sensor diffuse itu mendeteksi adanya box, maka konveyor itu akan jalan hingga sampai box M itu keluar dari areanya konveyor. Begitu juga ketika dia membaca pada terdeteksi sebagai box L, maka dia akan memindahkan ke konveyor box L, dan setelah terpindah pada konveyor itu terdeteksinya sensor diffuse ini adanya barang, maka konveyor itu akan jalan hingga box L itu keluar. Nah, di sini ada panah untuk balik lagi ketika itu PB stop itu emergency ditekan, maka semua sistem akan berhenti.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian program, di mana di sini program ini terdapat beberapa sistem yang sudah saya buat. Ketika mungkin saya akan rebuild, lalu saya saja. Oke, di sini terdapat PB start, stop, emergency, di mana sini ketika PB startnya saya tekan maka sistem akan on. Setelah sistem on, conveyor akan masuk. Nah, di sini ketika sensor mendeteksi sebuah objek, maka conveyor awal itu akan jalan. Selanjutnya setelah jalan, conveyor akan masuk kepada bagian sensor beam atau sensor light array, di mana kalau terdeteksi boxnya M, maka dia akan mengaktifkan sequence-nya box M. Tetapi ketika aktifnya itu di box B dan box 8 dan box 7, maka dia akan masuk ke sequence-nya boxnya L. Di sini terdapat X5 itu WNC. Kenapa? Jadi ketika hanya mendeteksi satu saja bagian 8, maka dia akan M. Tapi jika dia mendeteksi dua-duanya, maka bagian L. Oke, di sini adalah ketika sequence-nya M, maka di sini dia akan menjalankan relay dan timer. Nah, semuanya akan berjalan. Ini ada sequence-nya bagian box M. Nah, ini ketika sequence-nya terpilih box L. Nah, sini juga relay dan timernya, kombinasi relay dan timer. Nah, di sini adalah untuk memanggil X-axis-nya atau sistem pada yang di atas tadi. Ketika M3 terpanggil, maka dia akan mengaktifkan X move. Ketika M4 yang dipanggil, maka Z move. Selanjutnya terus. Nah, ketika M5 kepanggil, dia akan melakukan grab, gripper atau grab. Nah, ketika M8 terpanggil, dia akan melakukan rotate CW atau clockwise. Tapi kalau dia terpanggil M11 dan M18, maka dia rotate CCW atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini ada sistem ketika setelah barang terpindah, maka ketika terdeteksinya ada objek sensor X6 dari leg array, maka box pada bagian conveyor M itu akan jalan juga. Begitu juga pada bagian L. Oke, kita masuk pada MXOPC. Kita running. Oke, kita masuk pada factory IO. Oke, di sini adalah desain factory IO yang sudah kami buat. Di sini terdapat beberapa 3 conveyor. Di sini kami menggunakan DV sensor untuk mendeteksi objek awal, objek pada setiap box masing-masing. Di sini adalah panel box sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada start button, stop button, emergency, indikator start dan indikator stop. Di sini juga ada mesin plug and place-nya. Di sini ada juga remover untuk setiap conveyor masing-masing. Oke. Kita bisa lihat pada bagian driver. Di sini sudah saya sesuaikan dengan pada bagian MXOPC, di mana sensor box M masuk pada sensor M in, L in, diffuse, leg array sesuai dengan yang sudah setting. Rotate CW maka masuk rotate CW, CCW juga dan semuanya. Setelah disesuaikan, saya akan connect. Oke, di sini setelah terconnect pada bagian MXOPC, oke, saya langsung nyalakan saja. Di sini sistem masih off atau masih belum berjalan karena masih kondisi standby. Dapat lihat di sini pada bagian program. Oke, di sini masih belum on, sistem on. Maka saya akan melakukan tekan PB start. Oke, masuk ke indikator start. Box akan jalan. Dan di box L maka pindah kepada bagian di sini terdapat miss object yang terbaca. Oh, ini ya. Apabila ada box M, maka dia akan pindah ke bagian kiri sesuai dengan yang sudah saya setting di sini. Lihat di sini adalah box M. Ini adalah box L. Saya akan saja. Di sini terdapat pembacaan. Oke, lihat. Oke. Pada bagian box L.
sedikit teman-teman. Oke, stop. Oke. Aku baca nih. Oke, sini terdapat kendala teman-teman. Tidak apa-apa, ada kesalahan dalam peletakan posisi sensor dan objek. Oke, baik. Lu lihat dia aktif nggak? Di sini. Aktif. Conveyor ini Konfirmasi karena itu ya. Karena tadi hapus itu ya. Oh iya. Oh iya, karena tadi terhapus. Oke, kita coba kembali. Kiri. Kita kembali. Ini adalah box L. Sesuai dengan posisi yang sudah kita buka, maka dia akan meletakkan pada bagian Oke, ketika saya tekan tombol stop, maka sistem akan berhenti. Oke, sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.